Sebenarnya, pihak sekolah sudah curiga atas apa yang terjadi pada korban. Namun, entah karena takut akan ancaman, korban selalu menyembunyikan apa yang terjadi pada dirinya, termasuk kepada ibu kandungnya sendiri. Tewasnya bocah berusia 6 tahun di Pontianak, Kalimantan Barat ini sempat menjadi perhatian publik. Meski tidak sepenuhnya benar, namun stigma soal kejamnya seorang ibu tiri seolah semakin kuat menempel di benak masyarakat. Lalu bagaimana peristiwa yang menimpa Ahmad Nizam Al-Fahri ini bisa terjadi? Tim menyingkap tabir pun coba menemui Fitri Pratiwi, ibu kandung Nizam. Saat ini tim menyingkap tabir sedang dalam perjalanan untuk menemui ibunda korban, yakni ibunda Nizam, yang kebetulan tinggal di Jakarta. Dan kami akan mencari tahu lebih dalam bagaimana hubungan dari ibunda dan juga korban itu sendiri. Kami bertemu Fitri Pratiwi di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kepada kami, Fitri pun menceritakan awal mula ia mendapat kabar kalau anaknya tewas terbunuh. Jadi di tanggal 16 Agustus itu saya sudah follow up bundanya Nizam untuk minta video call. Nah pada hari itu saya minta video call ke Nizam tapi tidak direspon dan tidak diangkat, alasannya karena hari itu sedang hujan. Di hari Senin tanggal 19 itu saya minta video call lagi. Tapi ternyata nggak bisa, alasannya Nizam itu lagi ada kumpul-kumpul sama temennya karena pasca 17 Agustusan. Kemudian di hari Rabu tiba-tiba bundanya itu video call saya. Katanya kondisinya saat itu dia sedang di Polda, mengabarkan bahwasannya Nizam hilang. Pada saat itu bundanya cerita kalau misalnya Nizam itu dijemput sama orang yang tidak dikenal yang mengaku pasangan saya, namanya Yogi waktu itu. Tapi kan pada faktanya kan saya tidak punya pasangan dan saya tidak mengenal itu siapa itu Yogi. Saat itu Fitri panik, kemudian ia pun menyebar informasi soal hilangnya Nizam. Akhirnya saya bersama keluarga besar itu sepakat untuk memposting kehilangan Nizam. Dan di postingan itu kita juga sudah menyertakan nomor handphone saya dan nomor handphone papanya Nizam. Kemudian di hari Kamisnya saya ditelepon sama tantenya Papa Nizam. Nah, mengabarkan bahwasannya Nizam itu sudah meninggal. Dan beberapa menit kemudian Papa Nizam nelpon saya sambil nangis-nangis mengabarkan bahwasannya Nizam itu sudah meninggal. Nah, beberapa menit kemudian ada netizen yang mengaku tetangga Papa Nizam, tetangga depan rumah, yang mengabarkan bahwasannya Nizam itu ternyata meninggal itu di rumahnya ditemukan di dalam karung, dibunuh oleh si tersangka itu. Fitri syok saat mendengar kabar kalau Nizam ditemukan tewas terbunuh. Apalagi sang pembunuh ternyata wanita yang telah menggantikan posisinya sebagai ibunda Nizam. Sempat ditemui oleh Fitri di Mapolda Kalimantan Barat. Pelaku pun menceritakan apa yang telah ia lakukan kepada Nizam. Jadi Nizam itu dikurung di luar rumah, di belakang rumah. Hari Senin siang, habis pulang sekolah sampai Selasa pagi. Dikurung di luar, kebetulan itu hari itu lagi hujan besar di Pontianak. Dikurung di luar, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, kedinginan. Anak saya semalaman tidak dikasih lampu, kegelapan, itu anak saya kehujanan. Nah itu dialami Nizam sebegitunya. Jadi baru dimasukin ke dalam rumah itu di jam 9 kalau nggak salah, di jam 9 di hari Selasa pagi. Kondisi anak saya sudah lemas tuh Mbak. Dalam kondisi lemas seperti itu pelaku mengakunya Nizam itu ditendang. Tapi pada kenyataannya dari hasil otopsi tengkorak kepala Nizam itu pecah Mbak. Dan dan katanya ada tengkuknya itu yang patah atau gimana gitu dari hasil otopsi. Dan juga dari keterangan yang sebelumnya dia bilang katanya Nizam itu lagi kumpul-kumpul sama temennya, padahal ternyata dia sedang dikurung di luar. Nah itu kan juga berbohong ya. Pertanyaan utama yang saya lontarkan kepada pelaku pada saat itu yaitu, kesalahan Nizam terbesar apa sih yang membuat kamu sampai melakukan hal sekeji itu terhadap anak saya? Nah pada saat itu dia nggak bisa menjawab gitu. Lalu apakah Fitri tahu kalau ternyata pelaku sudah sejak awal tidak sudi merawat Nizam?
Saya tidak pernah tahu hal itu ya, selama kurun waktu 2 tahun ini, saya nggak pernah, pelaku itu tidak pernah berkomunikasi saya mengenai hal tersebut. Saya nggak tahu ya apa yang dia komunikasikan kepada Papa Nizam, tapi semua yang dia katakan bahwasanya dia sebenarnya nggak mau ngurus Nizam apa segala macam itu tidak pernah sampai ke saya gitu Mbak. Kalau memang tidak mau ya sudah serahkan kembali kepada saya gitu. Tidak perlu dia sampai melakukan hal seperti ini sejauh ini gitu kan. Penyesalan pasti ada. Namun Fitri sama sekali tak menyangka kalau di bulan Desember 2022 lalu adalah pertemuannya yang terakhir dengan sang anak. Terakhir saya ketemu Nizam pada saat saya menyerahkan Nizam di Desember 2022 itu ya Mbak ya. Nah itu pada saat itu kondisi anak saya ya berat badannya masih lumayan ya. Masih sehat, masih seger. Nah belakangan ini memang saya lihat proporsi badan Nizam itu lebih kurus ya. Tapi saya tetap berpikiran positif, mungkin aja karena Nizam kan saat ini sedang lagi banyak kegiatan, Nizam udah mulai sekolah. Selama berpisah dengannya, komunikasi Fitri dengan Nizam sebenarnya tak pernah putus. Meski terkadang Ifatur Rahmah yang menjadi ibu sambung Nizam sering tidak menanggapi keinginan Fitri untuk berbincang dengan anak kandungnya. Dan sepertinya Ifatur Rahmah pintar mengatur siasat agar perilaku kejinya terhadap Nizam tidak terbongkar. Setiap Nizam ngangkat video call saya, kondisi Nizam itu sudah mandi, lagi makan, lagi minum, lagi belajar. Jadi tidak ada indikasi kekerasan pada saat itu. Dan juga Nizam juga nggak pernah mengadu sama saya. Saya selalu tanya sama anak saya, Nizam, are you happy? Happy, kata Nizam. Nizam, kegiatannya apa hari ini? Nizam, belajar belajar apa? Belajar nulis, belajar baca. Nizam temennya banyak. Pokoknya kalau misalnya saya tanyain kegiatan Nizam apa seharian itu, Nizam menjawabnya dengan lancar dan nggak pernah ada keluhan. Selama berkomunikasi dengan Nizam, Fitri sama sekali tak melihat adanya hal janggal. Karenanya, Fitri meyakini kalau kondisi anaknya baik-baik saja. Saya baru tahu anak saya itu ada lebam-lebam dan luka-luka ini pada saat Nizam sudah meninggal. Saya tidak pernah melihat ada lebam-lebam sih. Kalau ada lebam-lebam udah pasti saya tanyakan dan pasti saya jemput anak saya. Kecurigaan soal adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Ifatur Rahmah terhadap Nizam sebenarnya sudah sejak lama dirasakan, terutama oleh guru saat Nizam masih sekolah di taman kanak-kanak. Mungkin karena takut diancam, sepertinya Nizam selalu menutupinya. Saya udah mengamati di sekolah itu memang ada sedikit kejanggalan. Cuman itu terbantahkan karena apa yang disampaikan Nizam dan bundanya itu sama. Nah, karena terjatuh, karena kejedot pintu. Nah, dan kecurigaan kami itu tidak, saya rasa tidak bisa berlanjut ya, karena itu ada ranah yang sensitif ya. Nasi sudah menjadi bubur. Nizam kini telah pergi untuk selamanya setelah disiksa oleh ibu tirinya. Sebuah kenyataan pahit yang harus diterima oleh Fitri Pratiwi. Kehilangan Nizam, anak satu-satunya yang diharapkan bisa membanggakan keluarga di kemudian hari.